Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita terkait dengan faktor-faktor apa sih yang menjadi pelanggaran di dalam etika. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, yang pertama kebutuhan individu, contohnya korupsi karena alasan ekonomi, ya, karena manusia ini tidak pernah puas apa yang sudah didapat, ya. Ini dengan pendapatan sekian itu tidak ada rasa syukur sehingga yang bersangkutan itu melakukan tindakan korupsi ya dengan alasan tadi ekonomi ya, kurang dengan pendapatan yang sudah didapat. Kemudian yang kedua tidak ada pedoman. Ya, pedomannya ini karena masih area abu-abu ya, sehingga tidak ada panduan dalam menangani dalam pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu, contohnya kebiasaan yang terakumulasi dan dikoreksi. Nah, ini contohnya seperti kalau kita sering berbohong ya, dan itu tidak ketahuan, ini akan jadi terakumulasi, ya, bohong-bohong selanjutnya itu ya, dan tidak akan ada koreksi diri, ya, ada self control yang tidak bisa mengontrol diri, ya, untuk tidak berbohong misalnya. Nah, selanjutnya lingkungan yang tidak etis, contohnya pengaruh dari komunitas. Ya, 70% menurut penelitian itu lingkungan kita mempengaruhi akan menjadi seperti apa. Ya, misalnya kita bergaul dengan maling, ya kita akan jadi maling juga gitu. Misal kita bergaul dengan orang baik, ya itu pasti kita akan tertular gitu dengan pengaruh lingkungannya. Ya, selanjutnya perilaku orang yang bisa ditiru, contohnya efek primordialisme yang kebablasan. Penyebab pelanggaran kode etik profesi. Nah, ini yang pertama itu karena pengaruh jabatan. Nah, ini paling banyak yang terjadi pelanggaran kode etik profesi. Kita menggunakan jabatan kita untuk kepentingan pribadi. Ya, misalnya kita menggunakan kendaraan dinas ya untuk keperluan jalan-jalan keluarga, misal itu kan tidak boleh. Itu menyalahi aturan, ya, melanggar. Ya. Dan yang kedua itu pengaruh masih lamanya penegakan hukum di Indonesia ya, seperti yang dulu pernah Bapak jelaskan. Hukum di Indonesia ini tidak linier. Artinya misal ada pelaku pencurian, itu berbeda-beda hukumannya ya. Bisa ada yang setahun, 2 tahun, sampai dengan 5 tahun. Dan yang ketiga itu tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Nah, ini perlu juga ya ada controlling di masyarakatnya. Misal ada pelanggaran ya yang dilakukan oleh pejabat, ya itu bisa dilaporkan gitu. Ya. Artinya pengawasan dari masyarakat itu perlu gitu ya untuk mengkontrol ya supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan selanjutnya organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Nah, ini salah satu penyebabnya. Ya, masyarakat tidak bisa melapor karena tidak ada sarananya gitu. Sarananya di mana? Masyarakat harus melapor gitu ya. Di mana? Menggunakan sistem apa gitu, aplikasi apa atau di website apa harus melapor gitu ya. Terkait dengan misal seseorang yang melakukan pelanggaran gitu. Dan selanjutnya rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Yang selanjutnya belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Nah, artinya belum ada kesadaran diri ya, belum terbentuknya kultur dan budaya ya untuk menjaga kode etik profesi yang dijalani gitu. Nah, ini salah satunya juga. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pengaruh sifat kekeluargaan. Nah, ini kalau di dalam satu instansi ya, itu terlalu banyak keluarga itu bisa mempengaruhi dalam pelanggaran kode etik profesi juga gitu. Misal ada saudara yang mau kerja gitu, kita ajak gitu untuk bisa masuk gitu. Walaupun sebagai honor gitu, namanya orang dalam gitu. Misalnya seperti itu. Tapi kebanyakan juga itu hanya oknum-oknum tertentu saja gitu ya, tapi tidak semua gitu. Dan masih banyak juga ya pegawai atau ya, pekerja yang menjalankan kode etik profesinya dengan baik.
Kemudian selanjutnya sanksi pelanggaran etika. Yang pertama itu ada sanksi sosial dan kedua itu ada sanksi hukum. Kalau sanksi sosial itu skalanya relatif kecil, artinya dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Kemudian kedua itu sanksi hukum. Itu skalanya besar, itu yang pertama merugikan banyak pihak. Ya, hukum pidana itu menempati prioritas utama ya, dan diikuti oleh hukum perdata. Nah, ini sudah ke hukum untuk sanksi pelanggarannya. Nah, berikut ada tokoh-tokoh pelopor etika komputer yang mulai dari tahun 1990-an, itu mulai dari Norbert Wiener sampai dengan 1990-an sampai dengan sekarang. Itu Donald Gutenberg, Kate Miller, Simon Gregersen, Diane Martin, ya, dan lain-lain. Ya, masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh pelopor etika komputer terbaru sampai dengan tahun sekarang yang tidak bisa disebutkan. Nah, selanjutnya pandangan dalam cakupan etika komputer itu dari tahun 1940 sampai 1960-an itu disiplin ilmu yang dikenal sebagai etika komputer ya, yang praktisnya belum ada. Itu tahun 1970-an itu menggambarkan etika komputer sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang diciptakan oleh teknologi komputer. Tahun 1980-an ya, etika komputer mengidentifikasi dan meneliti dampak teknologi informasi yang memiliki sifat revolusioner ya. Artinya ada dua langkah ya, pengenalan teknologi ya dapat dikembangkan dan disaring ya, dan penyebaran teknologi ya, teknologi itu mendapatkan integrasi dari dalam aktivitas manusia sehari-hari dan ke dalam institusi sosial itu sendiri ya, ke masyarakat. Nah, pada tahun 1990-an ya, etika komputer itu dipandang suatu cabang etika profesional ya, sudah profesional sampai dengan sekarang ya, sampai dengan tahun sekarang ya, itu sudah masuk ke cabang etika profesional. Berikut isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama itu ada kejahatan komputer. Ini kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya, ini sebagai dasarnya. Contohnya kita menyebarkan virus, ya spam, menyadap, carding, ya untuk melumpuhkan si target pengguna yang lain gitu. Nah, yang kedua itu ada cyber ethic. Itu implikasi dari internet atau interconnection networking. Nah, ini mungkin dengan pengguna IT itu semakin luas, ya, tak terpetakan sampai dengan tak teridentifikasi dalam dunia anonimus, ya, dalam dunia maya. Nah, selanjutnya ada e-commerce, yakni otomasi bisnis dengan internet dan layanannya. Yakni mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional ya, kepada yang berbasis teknologi dan melahirkan implikasi negatif ya, banyak bermacam-macam gitu ya. Teknologi kalau kita manfaatkan dengan baik ya, hasilnya akan baik juga. Kalau kita gunakan internet itu dengan cara yang negatif ya, hasilnya akan negatif juga. Ya, akan melahirkan implikasi negatif ya. Artinya akan timbul bermacam-macam kejahatan. Contohnya penipuan ya, kerugian karena menggunakan identitas orang lain ya untuk berkomunikasi, contohnya seperti itu. Bisa banyak macamnya. Nah, contoh selanjutnya adalah isu-isu pokok etika komputer, yakni pelanggaran haki. Nah, pelanggaran haki itu adalah masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual seseorang. Contohnya pembajakan, cracking, illegal software, dan lain-lain. Ya, contoh pelanggaran haki ini kebanyakan adalah pembajakan ya, di software gitu, biasanya. Ada juga pembajakan perangkat lunak, ya, di mana individu mendistribusikan perangkat lunak tertentu di internet ya, untuk diperoleh penggunanya secara gratis, ya, bisa disebar secara gratis, ya, bisa di-download secara gratis. Ya, padahal untuk memilikinya itu harus membeli lisensi terlebih dahulu gitu ya. Misal tapi kita mau membeli lisensi Windows itu kan ada lisensinya, harus kita beli gitu ya. Mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengoperasikan sebuah sistem operasi gitu. Ya, banyak pengguna menggunakan software bajakan ini ya karena mahalnya software yang asli gitu. Orang lebih senang menggunakan bajakan ya karena kalau dibandingkan dengan harga aslinya itu lebih mahal. Ya, software yang banyak dibajak atau dijiplak itu seperti
ya, Photoshop, Corel, Microsoft Office, ya, untuk keperluan misalnya kalau kita sebagai mahasiswa ya untuk ketik gitu ya, untuk presentasi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada tanggung jawab profesi. Ya. Dalam profesi pun kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab moral, ya perlu diciptakan ruang bagi komunitas. Kita perlukan komunitas ya yang akan saling menghormati kita satu sama lain. Ya, misalnya contohnya profesi IPKIN, ya Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, itu tahun 1974 dibuat. Ya, masih banyak yang terbaru gitu ya, masih banyak yang lain sebenarnya. Nah, berikut sifat pelaku profesi. Itu yang pertama itu menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Kemudian yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan dari apa yang sudah dipelajari, itu kemudian dipraktekkan, terampil seperti apa. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Ya. Dalam pekerjaan kita harus memiliki integritas, ya, terutama di dalam profesi kita, gitu ya. Etikanya dijunjung tinggi, ya, jangan sampai kita menjalani kode etik, ya, seperti itu. Misalnya apa? Kode etik di dalam teknologi informasi, misal menyalahgunakan sistem ya, untuk kepentingan pribadi, nah, itu jangan. Ya. Misal menggunakan identitas orang lain, ya, untuk apa? Untuk menipu misalnya, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini merupakan 3 sifat dari pelaku profesi. Ini selanjutnya, bagaimana seseorang bisa dikatakan profesional? Ya. Pertama, kita harus tahu dulu definisinya. Ya. Profesional itu adalah orang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai moral. Nah, yang pertama itu harus memiliki komitmen terhadap diri sendiri, ya, terhadap profesi yang sudah diambil. Yang kedua, itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipilih dari di awal. Ya. Bertanggung jawab terhadap komitmen. Nah, ketiga itu jujur, ya. Kerja itu harus jujur. Selain tanggung jawab, ya harus jujur. Jujur ini merupakan hal yang sulit dipelajari. Ya, kalau kita terbiasa berbohong, ya, ketika mau jujur itu akan sulit. Dan selanjutnya itu sistematik dalam berpikir. Selanjutnya penguasaan materi ya dalam apa? Seseorang dikatakan profesional itu harus menguasai materi menguasai materi di bidangnya masing-masing. Dan selanjutnya baru menjadi bagian dari masyarakat. Ini merupakan siklus ya dari kenapa disebut sebagai profesional ya, mulai dari komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik dalam berpikir, dan penguasaan materi sampai menjadi bagian dari masyarakat. Nah, mengapa pentingnya etika di dunia maya? Ya, adanya internet dalam kehidupan manusia ini telah membentuk komunitas masyarakat sendiri. Ya, surat-surat yang dulu dilakukan secara tradisional, ya, menggunakan kantor pos ya dulu, sekarang bisa dilakukan dengan hanya duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer, ya, dengan mengirimkan lewat internet. Ya, artinya tidak perlu dilakukan di kantor pos. Ya, dulu tahun berapa? Tahun 90 itu masih dilakukan. Kalau kita mau ngirim surat, ya, masih menggunakan kantor pos. Ada pentingnya etika di dunia maya, itu ada 4. Yang pertama, bahwa pengguna internet itu berasal dari berbagai negara, artinya memiliki budaya, bahasa, dan adat yang berbeda-beda. Ini tidak bisa disamakan tiap negara, ya. Bahkan kita satu negara nih, ya, memiliki budaya yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, ya, tidak bisa disamakan. Dan selanjutnya itu pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia anonimus, ya, yang tidak mengharuskan membuat misal media sosial dengan identitas asli ya dalam berinteraksi. Ya, bisa juga menggunakan data orang lain untuk menipu gitu ya, sehingga merugikan orang lain gitu. Ya. Dan selanjutnya itu ada berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet itu memungkinkan seseorang untuk bertindak etis ya, seperti misalnya tidak ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya.
Sehingga dengan dunia maya sebenarnya kita bebas melakukan sesuatu. Tapi bagaimana kita manfaatkan internet itu dengan baik, ya, untuk kepentingan hal-hal yang positif, ya, bukan hal-hal yang negatif. Dan harus diperhatikan ya, bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat, ya, dengan bertambahnya penduduk yang makin banyak, ya, pengguna gadget semakin banyak, itu akan banyak masuknya penghuni-penghuni baru di dunia maya, ya, pengguna baru di dunia maya akan makin banyak, gitu ya. Untuk sekarang ya ada sedikit latihan individu, ya. Soalnya itu berikan salah satu contoh pelanggaran hak kekayaan intelektual ya, atau haki yang ada di Indonesia. Kemudian ya berikan pendapat terkait dengan masalah yang sudah dipilih, ya, kemudian berikan solusinya seperti apa untuk ke depan agar pelanggaran haki itu tidak terjadi lagi. Nah, nanti dikerjakan di kertas A4, ditulis tangan dan dikumpulkan besok setelah pendengar video ini. Ya, batas maksimal jam 4 sore. Terima kasih. Nah, sedikit menyinggung untuk materi selanjutnya itu terkait dengan cybercrime, ya, kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Ya, cybercrime itu merupakan bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet, yaitu dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, ini untuk pembahasan kita ke depan. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat ya dan bisa dipelajari dengan baik ya. Terima kasih atas waktunya. Pak tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.